andai-andai kelahi, biarlah mereka kelahi memperebutkan harta kita, jangan memperebutkan harta umat. Sahabat-sahabat yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, dimanapun ingin membuat yayasan, maka buatlah yayasan, ada pembina, ada pengawas, ada ketua, sekretaris, bendahara, menurut hukum yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdaftar di Menhukham. Setelah itu dia punya aset. Maka asetnya itu diatasnamakan wakaf. Pengurusan wakaf di BPN, Badan Pertanahan Nasional, mendapatkan dua prioritas. Yang pertama, disegerakan dari nomor antrian, dan yang kedua, gratis. Begitu kata Kepala Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional. Maka ditulislah di situ, pemilik tanah adalah yayasan wakaf. Maka tidak bisa personal dari yayasan itu menjual. Dia bisa dipidanakan, bisa masuk penjara. Nah, setelah selesai administrasi masalah surat menyurat, maka tanah tersebut mesti dipikirkan wakaf produktifnya dulu. Apa kira-kira aset yang menguntungkan? Kalau di perkotaan, ruko yang asli jelas disewa, ada hasilnya. Hasilnya itulah untuk membiayai sekolah tahfiz gratis, sekolah macam-macam. Nah, maka ketika sudah dapat tanah, buatlah penggalangan dana. Jamaah semuanya penggalangan dana, kirimkan segala macam untuk membangun ruko, supaya tidak seumur hidup meminta-minta. Setelah dibangunkan ruko, dibangunkan klinik, dibangun, lalu kemudian siapa saja yang mau, sewa. Uang sewanya dipakailah untuk gaji guru, untuk sekolah tahfiz, untuk anak yatim, fakir miskin, doa apa, free. Lalu kemudian pengelola, pembina, sekretaris, bendahara, ketua, pengawas, sebagai pengelola nazir wakaf, boleh mengambil keuntungan, diadakan evaluasi tahunan sebanyak 10%. Diatur dalam fikih Islam dan diatur dalam Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia. Halalan thayyibah. Wallahu a'lam. Mana sih? Ini untuk wakaf itu kan kita ada laporan, misalkan kayak tadi kan kita hanya boleh pengurus 10%. Nah itu apa ada dari MUI, apa KUA yang khusus mengaudit, atau jamaah punya hak untuk meminta laporan aset atau laporan pengeluaran pemasukan? Perlu kita pahami bahwa kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada audit dari manapun yang mengaudit lembaga-lembaga yang mengatasnamakan wakaf. Maka dia bebas saja. Paling-paling nanti kenanya di pajak. Karena pajak luar biasa. Adapun wakaf, Allah Ta'ala sajalah yang mengawasinya. Akhirnya orang bisa saja curang dan lain sebagainya. Maka kalau tidak punya tanggung jawab, tidak punya amanah, maka sesungguhnya itu hanya akan memberatkan kita di hadapan Allah. Tapi jangan sampai ketakutan-ketakutan ini membuat kita menyekat amal orang baik. Maka, Ustaz Somad, kami mau berwakaf gimana? Nih, salurkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kami mau ngasih beras. Nih, Yayasan Wakaf Aja Rohana. Berbagi. Berbaginya itu sedekah. Kalau kau mau sedekah, kasihkanlah. Tapi kalau sampai pribadi, maka kita khawatir tidak sampai sasaran. Karena dalam Islam yang membedakan sesuatu itu adalah akadnya. Ada akad jual beli, ada akad pinjam meminjam, ada akad bagi hasil, ada akad wakaf, ada akad sedekah, ada akad zakat. Ini akadnya apa? Saya sudah transfer kemarin ya Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Apa akadnya? Jadi kalau nanti lihat saya kemana-mana tulis Pak Haji, langsung mana spidol tadi, mana spidol, tulis. Kenapa sih Ustaz ini? Saya lupa, saya kan singgah-singgah nih. Habis dari sini nanti ke Aceh, nanti ke Medan. Apa itu tulis itu? Wakaf. Nah, saya sampaikan foto dengan Ustaz Al-Nob.
Berarti ini nanti untuk beli semen, tanah udah ada, untuk beli semen, untuk bangunan, supaya akadnya jelas. Sebab kalau tidak, setiap perak itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Amal tak banyak, hisapnya lama. Sudahlah amal tak banyak, hisapnya lama. Berapa tu tanggung jawab kepada umat? Na'udzubillah. Kalaupun anak cucu kita berebut kelahi, biarlah mereka, na'udzubillah, andai kelahi, biarlah mereka kelahi memperebutkan harta kita. Jangan memperebutkan harta umat. Kelahi itu anak Ustaz. Memperebutkan harta siapa? Harta umat. Na'udzubillah. Poinnya jamaah minta laporan aset kayak gitu, nggak boleh. Umat Islam mesti mengontrol. Umat Islam, jamaah masjid, jamaah pengajian yang meminta, Assalamualaikum Pak, kami minta, dia ingin menyelamatkan orang dari neraka jahanam. Mestinya yayasan punya kesadaran membuat laporan tiap bulan. Kita biasakan tradisi setiap Jumat kedua kita sholat Jumat, pulang sholat Jumat kita ke kantor, habis itu kita evaluasi, laporkan. Semua laporan hasilnya share supaya umat tahu. Karena kalau tidak, nanti akan tertutup, nanti akan tidak transparan. Berawal, ingat, kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Itu juga sering terjadi pada pengelolaan masjid, Ustaz. Ketika tidak transparan, sehingga jamaah pada bertanya gitu kan. Pengelolaan masjid adalah wakaf. Pengurus masjid adalah nazir. Tanah masjid, tanah wakaf. Bangunan masjid, bangunan wakaf. Duit yang masuk, akadnya macam-macam. Yang habis, sedekah. Maka diumumkan transparan. Nah ini sebenarnya ada lagi, karena kita sebagai bendahara umum di Al-Mukarramah, ketika terkena COVID, kemudian untuk gaji marbot itu sama security dan imam merapa itu sampai 40 juta. Kemudian kita nggak ada dana. Akhirnya ada dana anak yatim piatu itu senilai 45 juta. Kemudian kita menurut ketua umumnya keluarkan duit gaji dulu. Nah, setelah itu kita pun bertentangan sama beliau, jangan, lebih baik kita talangin dulu gitu kan. Jangan, lebih baik ini dulu pakai, nanti kita ganti. Nah pas bulan Muharram itu kita tidak mengeluarkan karena dananya dipakai buat gaji marbot. Akhirnya kita pun ya dengan antusias bareng-bareng yuk kita, karena ada dana kita tarik beberapa jamaah yang memang donatur untuk membantu mengeluarkan dana yatim tersebut. Waktu itu kita dapat cuma 20 juta dan kita keluarkan untuk kegiatan masalah yatim piatu. Nah, kemudian apa kita itu wajib mengganti setelah ada dana, Ustaz, dari dana masjid misalnya untuk mengganti dana yatim piatu itu? Ini menjadi problem buat kita pribadi. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka memakan dalam perut mereka itu naro, api neraka. Jadi setiap program itu ada rekeningnya. Program ini, program ini, program ini. Program wakaf Quran, ini rekeningnya, duitnya segini. Program untuk beli kitab, ini program ini. Program YTWU sekarang 12 sampai 15. Ternyata program wakaf kelas, tiba-tiba karena wakaf kelas ini dipakai, misal duitnya tinggal 5 juta. Sementara program wakaf Quran banyak. Kita alihkan pos sajalah. Kita alihkan wakaf ini, pindahkan kemari. Maka sesungguhnya siapa nanti yang akan mengganti ini? Ya kalau pengurus ini ingat. Begitu dialihkan transfer, mati pengurus. Sementara itu bukan punya kita, punya umat. Umat yang mana? Umat di zaman ini. Umat di zaman ini. Jadi ketika kita buat yayasan, itu umat di zaman. Ini tanah wakaf nih di zaman ini, 1442 zaman ini. Ini tanah wakaf milik umat ini. Datanglah umat Islam dari India. Dia ada jatah. Karena dia sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah.
Sedunia ya. Sedunia kena itu. Datang umat Islam dari Amerika. Karena tidak ada dalam Islam itu batasan suku, batasan daerah. Masjid Masjid Sunda masuk orang Batak. Kumaha atuh, aku dari Medan, kata dia. Enggak, mohon maaf Pak, ini enggak ada. Karena dalam Islam asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah masuk. Bahwa yang berwakaf orang Jawa bisa saja. Wakaf Masjid Minangkabau, wakafnya, pemanfaatannya umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umatnya satu, kiblatnya satu, wa ana rabbukum fa'budun. Tapi jangan gara-gara ini lalu takut buat lembaga wakaf. Silakan. Maka saya menggalakkan sahabat-sahabat buat ganti Mas Idul. Udah ada sih, datanya udah ada ngumpul lagi kan karena COVID aja. Sebenarnya kalau nggak COVID sih kita nggak ada problem.